Assalamualaikum, kembali lagi di channel Legowo Story. Sebelum lanjut ke videonya, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Bab 2994. Mengapa demikian? Melarikan diri. Saya khawatir tidak ada kesempatan. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia mendengar teriakan. Diblokir oleh kabut hitam, semua orang tidak dapat melihat dengan jelas. Tetapi indera ilahi mendeteksi bahwa seorang kultivator telah menyerap terlalu banyak energi, dan tubuhnya tidak tahan, jadi dia meledakkan dirinya sendiri. Diiringi oleh ledakan diri kultivator, cahaya putih yang sangat mencolok melayang ke udara dan menghilang. Saat tubuh kultivator meledak, banyak orang terbangun dari kondisi kultivasi mereka. Beberapa pembudidaya biasa masih sangat pucat, dan tubuh mereka tampaknya telah mencapai batasnya. Mereka ingin berhenti, tetapi mereka tidak bisa berhenti sama sekali. Bahkan Wuxing Tiansa, Ning Kaichen dan yang lainnya merasakan sesuatu yang aneh. Ketika mereka ingin berhenti menyerap energi, mereka menemukan bahwa tidak ada cara untuk berhenti. Kali ini, semua orang panik. Apa yang terjadi di sini? Kenapa aku tidak bisa berhenti? Energi dalam pecahan rumput es ini telah berpikir untuk mengirimkannya ke tubuhku. Aku tidak bisa berhenti, aku tidak bisa bertahan lagi. Aku akan diledakkan, aku akan diledakkan. Tubuh biksu lain meledak seketika, diikuti oleh cahaya putih lainnya yang naik. Diiringi dengan suara ledakan, kabut hitam yang awalnya menyelimuti seluruh altar perlahan menghilang. Ketika kabut hitam menghilang, semua orang melihat bahwa lelaki tua itu menatap semua orang di udara. Dan di altar, ada noda darah yang ditinggalkan para biksu setelah ledakan. Adegan ini mengejutkan semua orang. Senior, apa yang terjadi? Mengapa kita tidak bisa berhenti berlatih? Energi pecahan jiwa es masih mengalir ke tubuh kita. Jinsa bertanya pada pria tua itu dengan gugup. Itu benar. Menurutmu apakah ada yang bisa mendapatkan hadiahku? Apakah menurutmu ada orang yang bisa berbagi hartaku? Lelucon apa? Pria tua itu mendengus dingin. Mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu, semua orang ketakutan dan gemetar ketakutan. Senior, kenapa kamu seperti ini? Jinsa bertanya dengan sangat bingung. Apakah saya perlu menjelaskan kepada Anda? Pria tua itu mencibir. Dia tidak mungkin mengatakan alasannya. Biarkan aku memberitahumu mengapa orang tua ini. Kata Chen Ping perlahan. Saat Chen Ping mengatakan ini, semua orang memandang Chen Ping. Kakak Chen, apakah kamu tahu? Old Sun bertanya. Tentu saja aku tahu. Nyatanya, tidak ada harta dari keluarga pemurnian tubuh kuno di sini, karena latihan dan beberapa harta dari keluarga pemurnian tubuh kuno telah lama ada padaku. Jadi pecahan jiwa es ini tidak lebih dari umpan, agar kita semua dapat menyerap dan kemudian menggunakan energi dalam pecahan jiwa es untuk meledakkan semua orang. Setelah semua orang mati, kultivasi mereka akan berubah menjadi cahaya putih dan tersedot oleh sesuatu. Adapun apa itu, hanya benda tua ini yang tahu. Chen Ping menatap lelaki tua itu dengan dingin dan berkata, Kakak Chen, apa maksudmu? Apakah semuanya palsu? Cucu bingung, itu benar. Apakah semuanya palsu? Bukankah lelaki tua ini adalah leluhur dari klan pemurnian tubuh kuno? Zuo Du juga bertanya. Namun, dia bukan leluhur klan pemurnian tubuh kuno. Leluhur klan pemurnian tubuh kuno adalah orang lain. Meskipun kedua orang itu terlihat mirip, ada perbedaan halus dalam kepribadian, gaya, dan aura di tubuh mereka. Chen Ping mengangguk dan berkata, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kamu berbicara seperti kamu telah melihat nenek moyang dari klan pemurnian tubuh kuno. Jinsa berteriak pada Chen Ping. Aku tidak berbicara omong kosong, biarkan orang tua ini mengetahuinya sendiri.
Chen Ping menatap lelaki tua itu dengan sungguh-sungguh. Semua orang memandang lelaki tua itu, dan melihat bahwa lelaki tua itu tidak membantah Chen Ping, juga tidak menyangkalnya, tetapi senyum aneh muncul di sudut mulutnya. Senyum seperti ini membuat rambut orang lurus. Bab 2995, tebakan benar. Tiba-tiba, ketakutan mulai menyebar di hati semua orang. Mereka benar-benar ingin tahu, siapa lelaki tua ini, mengapa mereka salah. Nak, aku tidak menyangka kamu akan bertemu dengan kakakku, tapi sudah terlambat bagimu untuk melihat semuanya sekarang, dan tidak mungkin kamu pergi dari sini sendirian. Namun, saudara laki-laki saya dan saya kembar, tidak peduli dalam ukuran atau dalam ucapan dan sikap, tidak ada banyak perbedaan, tetapi Anda dapat mengetahui perbedaannya dari detailnya. Kamu memang sangat baik, jika memungkinkan, aku ingin menjadikanmu sebagai muridku. Sayang sekali kakak laki-lakiku mengambil inisiatif dan memberimu semua latihan dan harta dari klan pelatihan tubuh kuno. Pria tua itu membuka mulutnya perlahan, dan menunjukkan penghargaannya pada Chen Ping. Mendengar orang itu mengakui bahwa hati semua orang tenggelam ke dasar lembah dalam sekejap, dan mata mereka penuh keputusasaan. Dan Chen Ping juga tampak sedikit terkejut. Ternyata lelaki tua yang dilihatnya di gubuk jerami adalah leluhur sebenarnya dari klan pelatihan tubuh kuno, dan lelaki tua di depannya adalah saudara kembar. Tetapi dengan cara ini, keduanya harus menjadi talenta dari keluarga pemurnian tubuh kuno. Tetapi jelas bahwa lelaki tua di depannya tidak peduli dengan keluarga pemurnian tubuh kuno. Bisakah kamu memberitahuku siapa kamu? Chen Ping bertanya dengan curiga. Tentu saja, setelah bertahun-tahun, seseorang akhirnya bisa mendengarkan. Bagaimanapun juga, tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri ke sini. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, tubuhnya perlahan jatuh ke altar, menghadap Chen Ping. Pada saat ini, dari waktu ke waktu, beberapa biksu tidak tahan, dan mereka meledak dan mati, dan kultivasi mereka juga terserap. Namun di mata lelaki tua itu, tidak ada perubahan sama sekali pada ekspresinya, seolah membunuh puluhan biksu, diikuti dengan menghancurkan puluhan semut, tidak ada bedanya. Aku memberitahumu, maksudku, saya dulunya adalah putra yang bangga dari klan pelatihan tubuh kuno, tetapi saya kewalahan oleh saudara laki-laki saya di mana-mana. Aku tidak berdamai, aku berlatih mati-matian, tapi aku masih belum bisa mengungguli dia. Sampai saya mendapatkan keterampilan sihir dan metode jantung, saya mempraktikkannya secara diam-diam, dan kekuatan saya meningkat pesat, dan saudara laki-laki saya sudah lebih rendah dari saya. Tapi meski kakakku tidak sebaik aku, posisi patriark dari klan pelatihan tubuh kuno masih diberikan kepada kakakku. Saya tidak yakin, mengapa saya harus memberikannya kepadanya. Saya adalah putra yang bangga dari klan pelatihan tubuh kuno. Kamu bilang, aku yang terkuat, bisakah aku menjadi patriark? Pria tua itu memandang Chen Ping dan bertanya dengan keras. Pikiranmu tidak benar, kamu berlatih keterampilan sihir, dan kamu masih ingin menjadi kepala klan? Jangan bilang kamu ingin semua klan pemurnian tubuh kuno menjadi pembudidaya setan? Chen Ping tersenyum dingin, kentut. Apa yang salah dengan pembudidaya sihir? Di dunia ini, kekuatan adalah yang paling dihormati, dan kekuatan adalah jalan raja. Orang tua itu meraung, wajahnya penuh keganasan. Jadi, kamu memikirkan cara untuk mengelabui saudaramu di sini, ingin membunuhnya di sini, dan kemudian mengambil harta dari latihan klan pelatihan tubuh kuno dan kembali sebagai saudaramu. Tapi aku tidak berpikir bahwa kakakmu lebih baik mati bersamamu daripada membiarkanmu berhasil dan membahayakan seluruh klan pelatihan tubuh kuno. Jadi sisa jiwa kedua saudaramu disegel di tempat gelap ini. Kamu menipu kami untuk datang ke sini hanya untuk menyerap kekuatan kami sehingga kamu dapat membentuk kembali dagingnya.
apakah tebakanku benar? Keluar dari tempat sialan ini, Chen Ping bertanya pada lelaki tua itu. Lelaki tua itu tertegun sejenak, lalu dia tertawa keras dan berkata, "Ya, alasanmu sangat benar, aku belum pernah melihat anak yang begitu pintar." Sayang sekali, tapi kamu seharusnya merasa beruntung karena aku bisa terlahir kembali setelah kematianmu. Pantas saja patriark dari klan kultivasi tubuh kuno mengingatkanku untuk tidak bergerak maju. Ternyata dia sudah mengetahuinya. Chen Ping bergumam pada dirinya sendiri. Saat itu, dia masih meragukan lelaki tua itu. Mengapa dia menahan diri untuk tidak maju? Perasaan adalah untuk keselamatan Anda sendiri. Bab 2996, ini harganya. Hanya saja Chen Ping belum mendapatkan Ice Soul Pill, jadi tidak mungkin dia berbalik dan pergi. Aku sangat penasaran, bagaimana kakakku lolos dari mataku dan bertemu denganmu secara diam-diam? Orang tua itu bertanya dengan sangat ingin tahu. Faktanya, Chen Ping awalnya tidak mengetahuinya. Sampai sekarang dia ingat arti dari kunci harta karun yang sebenarnya. Hanya mereka yang mendapatkan kunci asli dari harta karun itu yang akan melihat leluhur dari klan pelatihan tubuh kuno. Tidak heran hanya Chen Ping yang melihatnya saat itu, dan tidak ada orang lain yang melihatnya. Jika demikian, itu masuk akal, dan keberadaan kunci harta karun ini hanya diketahui oleh leluhur klan pemurnian tubuh kuno. Adik laki-lakinya tidak tahu sama sekali. Tidak ada gunanya memberitahumu, Chen Ping tersenyum dingin. Karena kamu tidak ingin mengatakannya, maka aku juga tidak ingin mendengarkannya. Tunggu saja perlahan sampai kematian datang. Orang tua itu berkata dengan mencibir. Mendengar kata-kata orang tua itu, beberapa biksu sangat ketakutan sehingga mereka menangis. Beberapa berteriak, dan beberapa terus memaki orang tua itu. "Senior, tolong jangan bunuh kami. Kami adalah anggota dari Siling Demon League, dan kami mengikuti klan iblismu sebagai UF, benar-benar teman." Jinsa buru-buru mengikuti lelaki tua itu dan berkata, "Kamu kentut? Apakah kamu berbohong kepadaku bahwa aku adalah anak berusia 3 tahun? Kamu semua dipanggil Feng Momeng. Dan kamu masih ingin berteman dengan iblis kami?" Pria tua itu berteriak dengan marah. "Senior, memang benar, kami tidak pernah membunuh seorang kultivator iblis. Jangan memandang kami sebagai Feng Mo. Kami memburu dan membunuh semua kultivator iblis sepanjang hari. Sebenarnya, kami diam-diam membantumu berkultivasi. Semua pembudidaya iblis yang ditangkap oleh Liga Penyegel Iblis baik-baik saja. Dan kami berencana untuk menyatukan para pembudidaya iblis pada saat itu, sehingga ras iblis dapat mendapat tempat di dunia surga dan manusia lagi." Jinsa sekarang memohon belas kasihan seperti pesek. Tetapi ketika banyak biksu mendengar kata-kata Jinsa, mereka semua tercengang. Tak satu pun dari mereka mengira bahwa organisasi sebesar Liga Penyegel Iblis tidak akan menjadi kultivator iblis, tetapi membantu iblis bangkit kembali. Sangat tak tahu malu, aku hanya tahu esensi dari Seal of Demons sekarang. Sampah, itu hanyalah aib di antara kami para biksu. Jika aku cukup beruntung untuk pergi dari sini, aku pasti akan mengekspos wajah jelek Liga Iblis tertutup ke publik. Banyak biksu berkata dengan marah, "Tidak ada dari kalian yang bisa pergi hidup-hidup, ini adalah dunia kami." Meskipun Jinsa belum dilepaskan, dia telah mengatakan bahwa dia dan lelaki tua itu saling memiliki. Ini juga untuk kutukan yang lebih baik, agar mereka berlima bisa dilepaskan. Aku bisa mengeluarkanmu, tetapi jika kamu berani bermain trik, aku tidak akan sopan, senior. Sama sekali tidak. Kami tidak akan pernah bermain trik. Setelah mendengarkan kata-kata Jinsa, lelaki tua itu merenung sejenak. Orang tua itu mengancam Jinsa. Jinsa buru-buru memimpin, karena takut pihak lain akan bertobat. "Oke,
Aku akan membiarkan kalian semua keluar. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan energi yang mengalir ke Jinsa dan yang lainnya terputus dalam sekejap. Jinsa dan yang lainnya merasa telah keluar dari masalah, dan buru-buru bangkit dan berjalan ke sisi lelaki tua itu. Setelah Jinsa dan yang lainnya keluar dari masalah, mereka semua memandang semua orang dengan sombong. Bukankah kamu hanya ingin melawan kami berlima? Kenapa kamu jujur sekarang? Jinsa berkata dengan mengejek. Saat ini, tidak ada yang memperhatikan Jinsa, yang membuatnya semakin sombong. Hampir semua biksu sekarang mengarahkan pandangan mereka pada Chen Ping. Karena Chen Ping mengalami petualangan seperti itu, mereka berharap Chen Ping dapat menyelamatkan mereka semua. Melihat mata para biksu itu, Chen Ping juga sangat tidak berdaya. Begitu banyak orang dikendalikan oleh energi aneh dari pecahan es, dan mereka pikir mereka mendapat masalah besar. Tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka semua akan mati karena keserakahan. Meskipun semua orang sudah sadar sekarang, ini sudah terlambat, dan inilah harganya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menyukai videonya, silahkan like dan bagikan video ini ke teman Anda. Lalu tinggalkan kritik dan saran Anda di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum.